Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat, nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, mari kita lanjutkan setelah kita kajian tadi i'rabul Quran. Kita lanjutkan dengan kajian fikih ya. Dan seperti biasa, ini fikihnya biasa fikih yang selalu ada unsur khilafnya. Ya. Tapi tujuan utama kita supaya bertambah wawasan kita. Supaya kita tahu siapa yang membolehkan, siapa yang tidak. Dasarnya membolehkan apa, dasar yang tidak membolehkan itu apa. Itu yang sangat penting bagi kita. Sehingga tidak termasuk dalam ayat yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ada berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini hadirin, ada permasalahan tentang masalah mengambil upah di saat mengajarkan Al-Quranul Karim atau ilmu-ilmu agama. Nah, ini jadi perbincangan. Bagaimana hukum mengambil gaji, mengambil upah di saat mengajarkan Al-Quran, menjadi guru tahfiz, mengajarkan ilmu agama, menjadi penceramah. Nah, kita baca di sini kitab Tafsir Ayatil Ahkam, Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayatil Ahkam, disusun oleh ulama yang baru-baru wafat ya, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Itu penyusunnya. Beberapa tahun yang lewat ya, beliau itu wafat ya. Ini tafsir ini khusus membahas tentang masalah hukum saja ya. Di sini beliau membuat sebuah pertanyaan. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, hal yajuzu, apakah boleh akhzul ajri, mengambil upah, mengambil gaji ala ta'limil Quran wa ulumiddin. Mengambil gaji dari mengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu agama yang lain. Ini pertanyaannya. Nah, beliau mengatakan di sini istadallal ulama min qaulihi ta'ala. Ulama berpendapat bahwa mengambil upah itu ala annahu la yajuzu akhzul ajri ala ta'limil Quran. Ulama berpendapat tidak boleh untuk mengambil upah mengajar Quran dengan dalil apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada bayinat, maksudnya Al-Quran. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah dijelaskan pada masyarakat. Ulaika yarla'anuhumullahu wa yarla'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan yang lain-lain yang melaknat. Allahu Rabbi. Ngeri juga ya. Nah, berdasarkan dalil ini istadallal ulama min qaulihi ta'ala. Ulama berdalil dengan firman Allah SWT yang saya bacakan tadi itu, ala annahu la yajuzu, sungguhnya tidak boleh akhzul ajri, untuk mengambil upah ala ta'limil Quran, dari mengajar Al-Quran, atau ta'limil ulumid diniyah, atau mengajar ilmu-ilmu agama yang lain. Kenapa? Li'annal ayata, karena ayat tadi itu amarat, memerintahkan biizharil ilmi, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan, wa nasyrihi, menampakkan ilmu pengetahuan, mengajarkannya, wa nasyrihi, dan menyebarkannya,
wa adami kitmanihi, dan diperintahkan untuk tidak menyembunyikannya. Nah, berarti karena ini menunjukkan perintah, berarti menunjukkan wajib. Nah, itu alasannya. Wala yastahiqqul insanu ajran, maka tidak berhak seorang itu untuk mendapatkan upah ala amalin, terhadap sebuah pekerjaan yalzamuhu adauhu, yang wajib harus dia lakukan. Logis juga itu ya alasannya. Kama la yastahiqqul ajru ala salati, sebagaimana seorang itu tidak pantas untuk mendapatkan upah daripada sholatnya. Santri tidak boleh ya, ngambil upah untuk sholat. Kenapa? Wajib. Santri kalau ndak diupah ndak sholat, repot itu. Berarti andai kata Anda diupah baru mau sholat, berarti haram itu. Upahnya itu ndak boleh diambil. Ini menurut pendapat ini. Oh, logis juga ya. Liana kurbatun, karena itu kurba, bentuk pendekatan diri kepada Allah, wa ibadatun, dan ibadah. Lizalika, oleh sebab itu, yahrumu akhzul ujrati ala ta'lim, ya, haram mengambil upah karena mengajarkannya. Wah, ini berat ya. Nah, ini menurut pandangan ulama-ulama salaf. Ya, zaman sahabat ya. Ya, ngajar ya, ingat ngajar ini ya, ngajar ya. Ya, enggak ngambil upah. Nah, gimana ini sekarang? Ya. Supaya agak sedikit lega kita hadirin, ya, kita akan bacakan pendapat Syekh bin Baz yang sama-sama salafi. Ini kan pendapat ulama salaf tadi katanya. Pendapat ulama salaf ini. Nah, yang selalu ya artinya yang getol lah gitu, zaman-zaman ya baru-baru ini ya, bahwa mereka itu mengikuti ulama-ulama salaf itu biasa yang di Saudi ya, dan teman-teman kita yang semanhaj lah gitu ya, dan mereka memberi istilah nama salafi. Tokohnya diantaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Fauzan, Syekh Jibrin. Itu termasuk yang tokoh-tokoh mereka. Nah, sekarang bagaimana pendapat mereka? Yang ya menurut pandangan mereka bahwa beliau-beliau sangat berpegang kepada manhaj salaf. Nah, beliau ditanya oleh seseorang yang menjadi guru tahfiz. Nah, bagaimana hukum mengambil gaji daripada menjadi guru tahfiz tersebut? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau itu adalah ternyata berbeda dengan yang pertama tadi. Ulama salaf tadi. Beliau menjawab, Pak, as-sahih, pendapat yang sahih, annahu yajuzu, sesungguhnya boleh akhzul ujrati, untuk mengambil ujrah, upah ala ta'limil Quran. Upah dari membaca Al-Quran, ta'limus sunnah, mengajarkan sunnah. Beliau mengatakan boleh. Nah, ulama-ulama dulu enggak boleh. Tapi beliau keluarkan dalil lima sabata anhu. Oh, karena terdapat dari hadis Rasulullah SAW, ya, fil hadis sahih, anna jama'atan, sesungguhnya ada sekelompok minas sahabah, dari sahabat, marru ala qabilatin, melewati atau bertemu dengan sekelompok kabilah. Ala qabilati sayyiduhum ladir, ay ra'isuhum ladir. Ini tadi saya ambil di internet itu langsung dari jawaban beliau. Nggak tahu ini yang nulisnya seperti siapa gitu, tapi ada kata-kata sayyiduhum gitu. Ini ada kata-kata sayyiduhum. Berarti sayyiduhum itu tuannya. Tokohnya, pimpinan, ra'isuhum, pimpinan mereka. Kalau kita lihat ini ya, jadi kok boleh ini bilang sayyiduhum, kelompok tokoh ketua mereka.
Makanya gimana ya? Kalau terhadap Rasulullah tidak boleh kita mengatakan Sayyiduna. Tapi kalau ke yang lain kok boleh ini. Bunyinya Sayyiduhum. Tapi tidak tahu ini ya aslinya beliau mengatakan seperti atau tidak. Ini saya ambil langsung di tulisan. Ya. Sayyiduhum. Apa maknanya Sayyiduhum? Ra'isuhum. Pimpinan mereka ladi disengat. Faja'a ilaihim ashabul ladi. Anak buah atau sahabat-sahabat daripada yang tersengat ini. Yang tersengat kan tadi kan ketuanya ya. Ketua kabilah itu tersengat. Datang kepada sahabat. Faqalu dan mereka berkata, hal pikum min raqin? Apakah ada di antara anda, di antara kalian itu yang bisa untuk meruqyah? Raqin, rokok, raqin. Meruqyah. Qalu na'am, oh ya ada, katanya itu. Ada. Cuma beliau mereka mengatakan walan nurqiyahu illa bija'lin. Saya tidak mau untuk nguryah, harus ada upah. Harus ada upah. Fattafaqu ala qata'in minal ghanam. Oh ya, enggak apa-apa, udah. Ya, pokoknya sembuh, oke. Nanti dikasih kambing katanya itu. Oh, lumayan upah ngeruqyah kambing. Bukan satu, banyak ini ada itu. Faraqahu. Di mantra lah. Raqahu wahidun minas sahabah. Dia mantra. Dimantra oleh salah seorang sahabat. Apa yang digunakan? Wa qara'a alaihi Fatihatul Kitabi. Yang digunakan itu adalah Fatihatul Kitab. Ya, Maulana Syekh mengatakan, hadirin ya, kalau untuk pengobatan sebaiknya pakai waslul jami' Fatihah itu. Waslul jami', terus yang kedua satu napas. Kalau pelan insya Allah, kalau enggak nyaring kan gampang itu. Satu napas lah sampai selesai. Kalau di sini tidak ada mengatakan begitu, tidak ada di hadisnya. Cuma Maulana Syekh maksudnya, ya, mengatakan seperti itu. Ya. Wa'afahullah. Allah sembuhkan itu. Gara-gara baca apa? Fatihatul Kitab. Wah, kekuatan keyakinan sahabat hebat ya, luar biasa. Afahullah. Allah sehatkan itu. Nah, karena disehatkan, wa'atuhum ja'alahu. Dikasihlah upah yang sudah disepakati tadi kan. Nah, sahabat setelah pulang lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini. Apa kata Rasulullah? Ahsantum. Oh bagus. Artinya responnya bagus. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikasih upah kan? Malah Rasulullah mengatakan wadribuli. Oh, ma'akum sahman. Kalau begitu, ayo dong bagian kita. Kata Rasulullah itu. Dikasih itu bagian. Oh, hebat ya. Ada itu. Kenapa? Yang ngajarkan Fatihah siapa? Rasulullah. Yang ngajarkan sahabat. Terus yang praktikan untuk ruqyah sahabat. Pas sahabat dapat apa dari itu upah daripada ruqyah dikasih ke gurunya. Wah, mantap ini. Kalau ini dipraktikan, wah kaya lah kita. Santri misalnya ini ya, setiap ceramah harus ada dong komisi. Ya, mantap itu. Ya, enggak begitulah ya. Andai kata itu ya. Nah, ini mantra dan pakai Fatihah dapat upah. Nah, kalau sekedar mantra aja orang bisa sembuh, ini kan fisik. Sementara kalau kita mengajarkan Al-Quran, yang sembuh itu adalah batinnya. Nah, kalau ya dengan Fatihah bisa menyembuhkan fisik, bisa kita mengambil upah, otomatis juga kalau begitu, kalau kita kias, di saat kita menyembuhkan rohani orang, mengajarkan orang, kemudian membuat orang itu menjadi pintar, menjadi alim, ya tentu lebih apa? Lebih pantas juga kita untuk mengambil upah. Itu kiasnya ya Syekh bin Bas gitu. Walaupun berbeda dengan yang sebelumnya ada itu. Dan ada hadis juga yang mengatakan inna ahaqqa ma akhaztum alai. Yang paling pantas apa yang kalian ambil atasnya adalah ajrul kitabillah.
yaitu ajrun, upah mengajarkan kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Nah, supaya kita nyaman di saat kita dikasih ya sesuatu, di saat kita mengajarkan, di saat kita ceramah ya dikasih uang transport gitu, supaya ndak was-was. Ini ada dalilnya dari hadis tadi itu, dan yang menggunakan hadis ini sebagai dalil dari ulama salafi sendiri. Sekali lagi, ulama salafi sendiri gitu, yang justru bertentangan dengan ulama-ulama salaf yang sebelumnya. Kenapa? Ya karena sikonnya, situasi kondisinya mungkin yang berbeda. Al-hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adama. Hukum itu bisa berputar dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, sesuai dengan ilatnya, faktornya. Ya, mungkin saudara ini hadirin ya, jadi tambahan wawasan kita, tambahan ilmu pengetahuan kita, semoga bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad